Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Zaimah dari Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil resume saya pada mata kuliah pengantar studi Islam, yaitu mengenai pendekatan studi Islam. Pendekatan studi Islam. Sejalan dengan pembidangan ilmu dalam studi Islam pun mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dimulai dengan pendekatan normatif, pendekatan sosial, dan pendekatan humaniora. Dan sebelum kita mengetahui apa yang dimaksudkan dengan pendekatan normatif, sosial, dan humaniora, di sini saya akan menjelaskan beberapa istilah dan pentingnya teori. Baik, tentang apa yang dimaksud dengan pendekatan masih diperdebatkan dan melahirkan dua kelompok besar. Yang pertama, budaya dan sosial. Kalau dipandang dengan pendekatan menjadi paradigma, sedangkan kalau cara memandang atau menghampiri menjadi perspektif atau sudut pandang. Kedua pendekatan berarti disiplin ilmu. Menggunakan pendekatan sosiologi tersebut berarti fenomena studi Islam didekati dengan teori-teori sosiologi. Teori adalah prinsip dasar-dasar yang terwujud dalam bentuk rumus atau aturan yang berlaku umum. Adapun fungsi teori yang pertama yaitu menyimpulkan generasi dan fakta hasil pengamatan. Yang kedua, memberi kerangka orientasi untuk analisis dan klarifikasi dari fakta-fakta yang diperoleh. Nah, itu semua termasuk beberapa fungsi dari teori. Ya, kita masuk pada penjelasan mengenai pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari legal atau formal dan normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal atau haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nas yang digunakan oleh ahli usul fiqh atau biasa disebut usuliyin, ahli hukum Islam, fuqaha, ahli tafsir yaitu mufassir, dan ahli hadis yaitu muhaddisin, yang berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif. Sisi lain dengan pendekatan normatif adalah bahwa secara umum ada dua teori yang dapat digunakan dengan pendekatan normatif. Teologis pertama, ada hal-hal yang untuk mengetahui kebenarannya dapat dibuktikan secara empirik dan eksperimental. Kedua, dan hal-hal yang sulit dibuktikan secara empiris dan eksperimental. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan atau teori-teorinya sebagai berikut. Yang pertama ada the literal approach, menafsirkan perundang-undangan dengan mengandalkan pemahaman teks secara harfiah atau secara bahasa. Yang kedua ada the golden rule, penafsiran mengambil makna biasanya dan berpegang teguh pada makna itu, kecuali kalau makna tersebut tidak sesuai dengan maksud badan perundang-undangan yang sedang dibahas. Yang ketiga ada mischief rule atau kaidah menghilangkan kemudorotan. Teori ini berasumsi kadang-kadang dalam satu kasus tertentu dalam undang-undang tidak begitu saja dipakai dan dipahami dengan basic atau hanya dengan memahami kalimat teks yang ada, baik teks dibaca secara keseluruhan maupun teks dihubungkan dengan seluruh isi undang-undang tersebut. Yang keempat ada the purposive approach atau teori tujuan. Kaidah ini konon telah digunakan untuk menafsirkan undang-undang sejak abad ke-17. Teori ini mencakup harfiah, keemasan, dan kemudorotan.
Itu semua merupakan teori-teori pendekatan yang bisa digunakan. Dan selanjutnya ada pendekatan ilmu sosial. Pendekatan sosiologi dalam sosiologi pada peranata sosial adalah sistem norma atau aturan-aturan mengenai aktivitas masyarakat. Sementara sosial adalah secara sederhana adalah masyarakat pada peranata sosial adalah himpunan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang dipahami, dihargai dan ditaati oleh warga dan masyarakat, bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Adapun teori tentang munculnya lapisan-lapisan dalam masyarakat. Yang pertama yaitu terjadi dengan sendirinya atau otomatis. Misalnya, lapisan berburu karena kepandaian berburu hewan, atau contohnya seseorang yang dermawan dan dihormati di masyarakat. Yang kedua, sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu, yang sering disebut dengan pembagian kerja, tanggung jawab, dan semacamnya, misalnya dalam organisasi. Selanjutnya ada pendekatan antropologi. Antropologi secara sederhana adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaan. Kebudayaan adalah semua produk hasil penelitian, ciptaan, serta kreasi masyarakat, baik material maupun non-material. Selanjutnya ada pendekatan gender. Gender adalah alat analisis untuk memahami realitas sosial. Sebagai teori, tugas utama analisis gender adalah memberi makna, konsepsi, asumsi, ideologi, praktik, hubungan baru antara laki-laki dan perempuan. Adapun pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah ada minimal 2 teori idealis. Seseorang memahami dan menafsirkan fakta sejarah dengan mempercayai secara penuh fakta yang ada tanpa keraguan. Sedangkan reduksionalis adalah seseorang peneliti yang berusaha memahami dan menafsirkan fakta sejarah dengan penuh keraguan. Berikutnya ada pendekatan semantik. Pendekatan semantik adalah kajian yang menekankan pada aspek bahasa semantik. Semantik dianggap salah satu ilmu yang sangat penting karena dengan ilmu ini akan dapat memahami pesan-pesan Allah lewat Al-Quran. Selanjutnya ada pendekatan filologi. Filologi adalah pengetahuan tentang sastra dalam arti luas yang mencakup sastra bahasa dan kebudayaan. Filologi berguna untuk meneliti bahasa, meneliti kajian linguistik, makna, kata-kata, dan penilaian terhadap ungkapan karya sastra. Selanjutnya ada pendekatan hermeneutik. Pendekatan hermeneutik menurut F.A. Wolf yaitu memberikan interpretasi gramatikal atau aspek kebebasan, historis tempat dan waktu, dan retorik, semangat, kewajiban, latar belakang, tujuan, dan pada makna filosofis yang terkandung dalam suatu ide. Yang selanjutnya ada pendekatan wacana. Pendekatan wacana lebih umum disebut analisis wacana. Analisis ini digunakan untuk melacak dan menganalisis historitas lahirnya konsep lengkap dan latar belakangnya. Yang selanjutnya ada pendekatan integratif. Maksud pendekatan integratif adalah kajian yang menggunakan cara pandang atau cara analisis yang menyatu dan terpadu. Integratif dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu integratif antar seluruh nas yang terkait dengan masalah yang sedang dikupas atau dibahas. Yang kedua, integratif antara nas yang ilmu lain.
yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas. Nah, selanjutnya atau yang terakhir ada pendekatan interdisipliner. Maksud pendekatan interdisipliner adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang perspektif dalam satu studi, misalnya menggunakan pendekatan sosiologis, historis, dan normatif secara bersama. Berikut yang dapat saya sampaikan mengenai pendekatan studi Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang tidak jelas atau perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.